Kita semua pernah bikin salah kan? Tapi pernah kepikiran nggak kenapa ya ada orang yang kelihatannya bisa belajar dan bertumbuh dari kegagalan, sementara yang lain kok yang ngulangin itu lagi, itu lagi? Nah, bedanya itu bukan pas salahnya, tapi setelah kesalahan itu dibuat. Dan itulah yang mau kita bongkar bareng-bareng hari ini. Pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh kok aku gini lagi? Seolah-olah ada satu batu di jalan dan kita kesandung situ terus-menerus. Padahal kita tahu banget seharusnya bisa lebih baik, tapi entah gimana, kejadian lagi. Ini nih pengalaman yang manusiawi banget. Kita semua pernah kok di posisi itu. Dan itu nggak apa-apa loh, beneran. Nggak ada satupun dari kita yang sempurna. Bikin salah, gagal, atau mungkin salah belok di jalan kehidupan, itu bagian dari perjalanan. Ini titik start yang sama buat kita semua. Nah, ini dia nih, titik penentunya. Satu kejadian gagal yang sama, tapi bisa banget mengarah ke dua hasil yang beda total. Dan semuanya itu tergantung sama respons kita. Inilah yang jadi pemisah antara kebijaksanaan dan kebodohan. Oke, yuk kita mulai dari dasarnya dulu. Sebelum kita bedah respons yang beda-beda tadi, kita perlu paham dulu peran fundamental dari kesalahan itu sendiri dalam hidup kita. Ini penting banget ya. Gimana kalau kita coba ubah cara pandang? Daripada ngelihat kesalahan itu sebagai akhir yang bikin malu, gimana kalau kita lihat itu sebagai awal? Anggap aja itu data, umpan balik, feedback gitu. Ini tuh pelajaran super berharga yang seringnya malah nggak kita dapat dari kesuksesan. Justru, kegagalan itu sering banget jadi guru terbaik kita. Dan kalau kita benar-benar belajar dari kesalahan, hasilnya itu nyata banget loh. Kita jadi lebih rendah hati, karena kita jadi sadar, oh ternyata aku nggak tahu segalanya. Kita juga jadi lebih hati-hati ke depannya, dan yang paling penting, kita jadi lebih bijaksana. Kita berhasil mengubah pengalaman pahit jadi sebuah wawasan. Sekarang, kita masuk ke inti pembahasannya. Disinilah kita bakal bandingin dua pendekatan yang, wah beda banget dalam menghadapi kesalahan yang sama. Lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Orang bijak itu pas bikin salah, dia akan nanya, oke, apa yang bisa aku pelajarin dari sini? Mereka tuh justru terbuka sama koreksi, karena mereka pengen bertumbuh. Sebaliknya, orang bodoh, mereka tuh kejebak di siklus yang sama. Nyalain orang lain, nyalain keadaan, gak mau dengerin nasihat. Ya, akhirnya mereka memastikan diri mereka sendiri bakal ngulangin kesalahan yang sama lagi. Jadi, ini poin yang krusial banget ya. Kebodohan yang kita bahas di sini itu bukan soal IQ, bukan soal tingkat pendidikan, sama sekali bukan. Ini masalah sikap. Pilihan sadar untuk nggak mau belajar dari pengalaman, nolak buat berubah, dan nutup diri dari hikmat. Ada sebuah kebijaksanaan kuno yang langsung kena ke jantung masalahnya. Bunyinya begini, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Artinya apa? Ya artinya kalau kita cinta pengetahuan, kita harus mau dan bersedia lewat proses didikan atau koreksi. Orang bijak tuh paham banget kalau disiplin dan teguran itu justru jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Perumpamaan soal batu ini ngejelasin konsepnya dengan sangat sederhana, tapi dalam banget. Bayangin ya, orang bodoh itu terus aja jalan di jalan yang sama, kesandung batu yang sama, setiap hari, tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau orang bijak, begitu dia kesandung, dia berhenti dulu sebentar. Dia identifikasi masalahnya, oh ini batunya, dan dia singkirkan batu itu. Dia ambil tindakan nyata supaya kesalahan itu nggak kulang lagi. Oke, jadi gimana cara kita nerapin ini secara praktis? Nah, bagian terakhir ini adalah soal mengubah teori jadi tindakan nyata. Gimana caranya kita bisa pastiin kalau kita ada di jalur yang bijaksana? Ini pesan yang kuat banget dan penuh harapan loh. Masa lalu kamu, itu nggak harus jadi penjaramu. Nggak peduli seberapa sering kamu kesandung batu yang sama, selalu ada kesempatan buat berubah. Salah satu contoh paling dramatis dari transformasi ini bisa kita lihat dari kisah Rasul Petrus. Kisah Petrus ini contoh yang luar biasa. Dia pernah melakukan kesalahan yang fatal, sebuah kegagalan kesetiaan di momen paling penting. Tapi itu bukan akhir dari ceritanya. Titik baliknya itu justru pas dia berani menghadapi kegagalannya dan memilih buat berubah. Dan hasilnya, wow, dia nggak cuma pulih, tapi jadi pemimpin yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kegagalannya itu justru jadi fondasi buat kehebatannya di masa depan. Kita kembali lagi ke kutipan yang jadi dasar kita tadi, yang rangkum semua tema ini dengan sempurna. Kebijaksanaan itu nggak ditemuin dalam kesempurnaan, tapi dalam kemauan buat dengerin, belajar, dan ya itu mengindahkan koreksi. Itulah kuncinya. Jadi gimana sih jalan menuju kebijaksanaan ini kalau di kehidupan sehari-hari? Pertama,
Coba deh perlakukan setiap kesalahan sebagai guru, sebagai pelajaran. Kedua, dengarkan dengan rendah hati masukan dari orang lain. Jangan defensif. Dan yang paling penting, buatlah pilihan sadar untuk mengubah caramu. Ini bukan soal jadi sempurna dalam semalam, tapi soal bikin kemajuan, selangkah demi selangkah. Nah, sambil kita mengakhiri pembahasan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Coba pikirin deh, pola-pola yang berulang atau kesalahan yang kayaknya muncul terus dalam hidupmu. Itulah batu kamu. Pertanyaannya sekarang bukan apakah kamu akan tersandung lagi, tapi apakah kamu akan memilih untuk memindahkan batu itu?